Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Luca Marini menjadi pembalap pertama dari VR46 Racing Team di MotoGP yang bergabung dengan tim pabrikan. Untuk diketahui, pada musim 2024, Luca Marini membelot dari VR46 Racing Team untuk memperkuat Repsol Honda. Meskipun terkesan membelot karena meninggalkan tim yang dipunyai sang kakak sendiri, Direktur VR46 Racing Team Ussio Salucci berpikir sebaliknya. Menurut visi dan misi dari VR46 Racing Team memang mengorbitkan pembalap mereka ke tim pabrikan. Oleh karena itu, karena Luca Marini gabung Repsol Honda, maka mereka merasakan kesuksesan. Sebelum Luca Marini ke Repsol Honda, akademi milik Valentino Rossi VR46 Rider Academy sendiri telah mengorbitkan dua pembalap ke tim pabrikan. Dua pembalap yang dimaksud adalah Pecco Bagnaia dan Franco Morbidelli. Pecco Bagnaia bahkan sudah merasakan dua title juara dunia bareng Ducati. Sementara Morbidelli sempat gabung tim pabrikan Yamaha meski musim depan ia pilih memperkuat tim satelit Ducati Pramac. Satu hal yang disayangkan dari kepergian Luca Marini dari VR46 Racing Team adalah keputusan baru terjadi baru bulan November. VR46 sempat kesulitan cari pembalap pengganti sebelum akhirnya menunjuk Fabio Di Giannantonio. Di Repsol Honda, Luca Marini akan berduet bersama juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir. Seperti kita ketahui, Marc Marquez akan membalap dengan status kontrak selama 1 tahun atau 1 musim penuh sebagai pembalap reguler di Gresini Racing pada MotoGP 2024. Marc akan menggunakan Desmos edisi spek 2023 pada tahun 2024 nanti. Marquez yakin dirinya akan semakin kuat meski akan mengendarai motor dari tahun sebelumnya dan bisa tampil baik tahun ini. Marquez akan menjadi pesaing yang pasti untuk gelar juara. MotoGP 2024 bakal diramaikan 11 tim dan 22 pembalap. Sayangnya kebanyakan kontrak rider bersama tim dan pabrikan bakal habis pada akhir musim depan, termasuk Marc Marquez yang baru bergabung ke Gresini Racing. Kendati begitu, sudah ada 3 pembalap yang sudah mengamankan kursi di MotoGP 2025. Bahkan ada juga yang nasibnya sudah aman hingga 2026. Berikut nama pembalap yang telah mengamankan kursi pembalap di MotoGP 2025. Brad Binder merupakan anak emas KTM sejak menjuarai Moto3 2016. Pembalap berkebangsaan Afrika Selatan tersebut menjalani debut di MotoGP dengan kontrak 2 musim, yakni 2020 dan 2021. Ia juga berhasil mengamankan perpanjangan kontrak 3 musim sekaligus untuk 2022, 2023, dan 2024. Uniknya, pada Agustus 2023 lalu, Brad Binder secara fantastis langsung mendapatkan perpanjangan kontrak lagi berdurasi 2 tahun dari KTM, yakni untuk 2025 dan 2026. Luca Marini resmi meninggalkan VR46 Racing Team untuk bergabung dengan Repsol Honda menggantikan posisi Marc Marquez. Tadinya Repsol Honda hanya menawarkan kontrak 1 musim. Namun, VR46 Riders Academy mendesak mereka untuk menyodorkan kontrak 2 musim kepada Luca Marini. HRC pun akhirnya memenuhi permintaan mereka itu. Bahkan, kabarnya Marini juga mendapatkan opsi lanjutan untuk musim 2026. Johann Zarco resmi hengkang dari tim satelit Ducati Prima Pramac Racing. Dia mengatakan bahwa langkah ini ia ambil setelah terus-terusan galau menentukan tim yang harus ia bela akibat potensi kedatangan Franco Morbidelli dan Marc Marquez ke Ducati. Melihat Alex Rins hengkang ke motor energi Yamaha, Zarco melihat kans di LCR Honda Castrol. Honda Racing Corporation HRC pun menyambutnya. Tak tanggung-tanggung, mereka langsung memberikan kontrak 2 musim sekaligus untuk MotoGP 2024 dan 2025. Rider Trackhouse Racing Miguel Oliveira membeberkan lebih detail soal alasannya menolak tawaran Repsol Honda untuk menggantikan Marc Marquez di MotoGP 2024.
Ia menyatakan bahwa mereka hanya menyodorkan kontrak setahun tanpa jaminan lanjutan kerjasama pada 2025 dan 2026. Oliveira yang menjalani debut MotoGP pada 2019 selalu membela KTM sampai akhir 2022, sebelum kemudian pindah ke Aprilia pada 2023 lewat Cryptodata RNF yang berstatus tim satelit. Kini kepemilikan dan operasional Cryptodata RNF resmi diambil alih oleh Trackhouse. Oliveira terikat kontrak dengan Aprilia sampai akhir 2024, tapi sempat didekati Repsol Honda untuk jadi pengganti Marc Marquez. Namun Oliveira akhirnya menolak. Lewat Crashnet.com, ia menyatakan Repsol Honda hanya menawarkan kontrak singkat dan ia ogah ambil resiko meninggalkan Aprilia begitu saja. Direktur olahraga Ducati, Paolo Chiabatti, menegaskan akan melihat hasil 5 atau 6 balapan pada MotoGP 2024 sebelum memutuskan 2 pembalap tim pabrikan untuk 2025. Bahkan Francisco Bagnaia belum tentu dapat perpanjangan kontrak. Bursa 2024 akan menjadi salah satu yang paling menarik diperhatikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan melebihi hingar-bingarnya akhir musim ini dengan kepindahan Marc Marquez dari Honda ke Gresini Ducati. Manuver penandatanganan kontrak 1 tahun ini ditengarai sebagai siasat supaya juara MotoGP 6 kali bisa bebas bernegosiasi dengan siapapun yang dia inginkan untuk masa depannya setelah 2025. Sebuah situasi di mana sebagian besar pembalap di grid akan berada di sana. Seperti Fabio Quartararo yang dapat dengan mudah kehilangan kepercayaan pada Yamaha. Jorge Martin juga mengultimatum bahwa jika dia tidak bergabung dengan tim resmi Ducati, maka akan mencari kontrak dengan pabrikan lain. Enea Bastianini yang harus banyak berkembang di tahun pertamanya sebagai rider pabrikan menunggu kepastian nasibnya. Posisi dalam tim resmi rumah boloknya adalah yang paling dicari dan Chiabatti tidak mengesampingkan Marquez sendiri beberapa hari yang lalu, meskipun dia sekarang agak meralat kata-katanya. Yang tidak diduga atau diragukan oleh siapapun adalah pembaruan Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali dengan motor Borgo Panigale. Namun, Chiabatti membuka sedikit celah, kemungkinan kecil kedua belah pihak tidak akan mencapai kesepakatan, dengan keyakinan bahwa pembaruan Pecco akan menjadi 99%. Akhir-akhir ini, pasar pembalap bergerak lebih awal, bahkan seringkali terlalu dini. Saya akan mengatakan bahwa semua pembalap, atau hampir semuanya, memiliki kontrak yang akan berakhir pada akhir 2024 termasuk kami. Di luar keinginan kami untuk melanjutkan dengan Pecco, meski kami telah memutuskan untuk tidak membicarakannya sekarang, itu akan menjadi keputusan yang sulit. Sudah jelas bahwa kami pasti akan menunggu 5 hingga 6 balapan pertama sebelum kami mendapatkan ide yang akan membawa kita ke awal Mei. Meskipun secara tradisional Ducati telah membuat pengumuman di GP Italia yang tahun ini merupakan balapan ke-8 dalam kalender pada 2 Juni di Mugello.